Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Hanel Revalino dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ya Widya, bagaimana sosialisasi terkait dengan informasi peniadaan sholat Jumat untuk sementara di Masjid Istiqlal? Apakah mungkin ada masyarakat yang belum tahu terkait dengan informasi ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang jika diperhatikan di belakang saya saat ini kondisi dari Masjid Istiqlal sudah tampak sepi dari umatnya yang biasanya menggelar sholat Jumat berjamaah, dan memang sebelumnya tidak ada himbauan dari jauh-jauh hari, namun memang seolah umat muslim sudah memahami apabila terjadi bencana alam ataupun wabah agar tidak dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Namun ini juga selaras atau juga merujuk kepada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang sudah mengeluarkan fatwanya untuk larangan melakukan sholat Jumat berjamaah, dan untuk ibadah ini sendiri sebenarnya dapat sesuai syariatnya dapat digantikan dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Namun memang untuk fatwa dari Majelis Ulama ini dikeluarkan bukan tanpa alasan, karena memang sampai hari ini saja pemerintah Indonesia sudah mengumumkan terdapat 309 orang di Indonesia yang sudah positif terjangkit virus corona. Dan untuk sebenarnya dari fatwa dari Majelis Ulama ini sebenarnya untuk melakukan pelarangan sholat Jumat berjamaah ini ditujukan kepada wilayah-wilayah yang memang tidak mampu untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini. Dan seperti inilah kira-kira bunyi atau sedikit kutipan dari fatwa yang ditetapkan Senin 16 Maret lalu. Dan untuk larangan sholat Jumat berjamaah ini sudah dimulai dari hari ini, Jumat 20 Maret hingga 2 minggu ke depan. Namun sebenarnya untuk sholat di dalam Masjid Istiqlal ini masih dapat diperbolehkan, namun memang tidak dianjurkan untuk melakukannya secara berjamaah atau bersama-sama. Dan dari 7 pintu utama yang berada di Masjid Istiqlal ini, 2 pintu masih terbuka, yaitu di pintu Ar-Rauzaq dan juga As-Salam. Dan juga ini merujuk kepada fatwa dari MUI selaras juga dengan himbauan dari Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2020 yang juga melakukan pelarangan atau pembatasan untuk menghadiri pengajian umum dan juga majelis-majelis taklim. Dan untuk kondisi dari aturan ini sendiri pun masih diberlakukan minimal 2 minggu ke depan, atau minimal sampai pemerintah menyatakan bahwa Indonesia ini benar-benar aman dari virus corona. Julita. Ya, Widya, apakah memang ada masyarakat yang merespon terkait dengan imbauan ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, memang dilakukannya larangan sholat Jumat berjamaah ini sebenarnya ditujukan benar-benar untuk pencegahan penyebaran virus corona. Namun memang pro dan kontra ini tidak dapat dihindari, bahkan beberapa masyarakat pun masih ada yang tidak setuju ataupun merasa kecewa ketika mereka sudah sampai di Masjid Istiqlal namun tidak ada kegiatan sholat Jumat berjamaah. Namun memang dari Komisi Fatwa MUI sendiri mengingatkan bahwasanya warga Islam di Indonesia wajib mentaati aturan ini, karena ini sebagai ikhtiar dalam menjaga kesehatan. Karena memang untuk menjaga kesehatan sendiri ini berhubungan atau juga menjadi bagian dari tujuan pokok beragama atau al-daruriyat al-khasyam, ya. Dan begitupun bunyi dari fatwa nomor 14 tahun 2020. Dan bahkan untuk aturan ini pun sudah ada di dalam syariat Al-Quran yang merupakan kitab agama Islam sendiri, bahwasanya memang untuk larangan sholat Jumat berjamaah ini dapat dilakukan apabila dalam keadaan sakit atau terlalu tua, ataupun pada orang musafir atau sedang dalam perjalanan, kemudian fasakh atau dalam jarak yang cukup jauh minimal 11 km, ataupun juga pada saat bencana alam dan juga wabah. Dan juga sebenarnya untuk larangan beribadah dan juga berkumpul ini juga berlaku untuk beberapa ibadah gereja, pura dan juga wihara. Dan juga dihimbau kepada pemerintah bahwasanya untuk kegiatan agama sendiri dapat dilakukan di rumah masing-masing. Julita. Baik, Widya Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.